Gue juga bingung kemampuan ini diturunin dari siapa. Tiba-tiba gue ngerasa suasananya gak enak. Gue gak bisa mencerna apa yang barusan gue lihat. Tadi siapa yang gue lihat di pintu kamar belakang? Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hai, kenalin, gue Ninda. Kali ini gue mau berbagi cerita menyeramkan pas gue umur 4 tahun. Masih segede botol Yakult. Dan di umur segitu, gue udah bisa lihat berbagai makhluk halus yang nyeremin. Gue anak kedua dari 3 bersaudara. BTW, lu pernah gak sih lagi sendirian, terus ngerasa tiba-tiba suasana berubah? Atau pas lu lagi jalan, di belakang lu kayak ada yang ngikutin. Pas ditengok, ada sosok absurd yang nyeremin. FYI, bisa dibilang gue punya kemampuan melihat mereka yang tak kasat mata alias indigo. Sebenarnya gue juga bingung kemampuan ini diturunin dari siapa. Karena ayah, bunda, dan adik kakak gue gak ada yang punya kemampuan ini selain gue. Gue gak inget persis sama kejadiannya. Tapi ada beberapa sosok yang gue inget dan bahkan ngeganggu gue sampai sekarang. Kejadiannya ketika gue umur 4 tahun. Waktu itu gue lagi nginep di rumah tante. Saat itu tante belum dikaruniai anak. Jadi gue sebagai ponakannya yang paling disayang. Bahkan dianggap anak sendiri. Gue sering dibawa jalan-jalan dan nginep sampai seminggu di rumahnya. Tengah malam, gue kebangun karena haus dan gue pergi ke dapur buat minum. Gue pun ke dapur sendirian tuh, tanpa bangunin om atau tante. Posisi dapur rumah tante tuh kotak, tapi luas. Sisi kanan dapur ada jendela yang ngarahnya ke kamar belakang. Kebiasaan tante gue, kamar belakang lampunya selalu dimatiin. Ya karena gak ada orang kan. Apalagi kamar belakang itu isinya barang-barang dan tumpukan cucian. Gue ambil minum terus tutup kulkas. Pas pintu kulkas gue tutup, pandangan gue langsung terarah ke jendela. Gue ngeliat ada mata merah menyala lagi natap gue. Dan bentukan matanya tuh cuma cahaya merah aja. Di situ gue terpaku dan diem beberapa detik. Gue pun langsung buru-buru lari ke kamar dan langsung tidur lagi. Gue tidur di tengah antara om dan tante. Dan gue gak ceritain itu ke mereka. Terus gue diceritain kalau komplek rumah tante gue ini dulunya bekas pemakaman kecil sekaligus kebun pohon-pohon besar yang digusur. Terus dibangunlah komplek ini. Tukang sayur dan yang jualan dalam komplek ini pun sering ngeliat kepala sapi. Literally kepala sapinya doang keliling-keliling. Nah udah tuh, beberapa tahun setelahnya gue pergi ke pantai di daerah Banten sama tante dan teman-teman tante yang satu komplek. Kami nginep di villa, di mana seberangnya langsung mengarah ke pantai. Kami sampai villa jam 2 pagi. Gue, om, dan tante juga beberapa teman tante pergi ke pantai pas keadaan gelap gulita. Cuma ada cahaya dari villa aja. Semua bergegas taruh barang di villa dan lanjut ke pantai. Gue juga heran, kenapa bisa-bisanya pada ke pantai jam 2 pagi? Mau nangkep ikan kah buat jual ke pasar? Bener-bener gak habis thinking aing. Kata tante, gue nunjuk-nunjuk ke tengah laut sambil ngomong, "Tan, lihat tuh banyak orang." Padahal kata tante, kondisi saat itu jarak pandang cuma 1 meter aja. Dan yang kedengeran cuma suara ombak doang. Om gue ngelirik ngasih isyarat ke tante. Tante gue langsung meluk gue sambil ngomong, "Bukan sayang, mereka berbeda dengan kita. Udah gak usah dilihat ya." Om gue buru-buru ngegendong gue, ngeri gue jatuh jauh dari jangkauan. Apalagi gue masih kecil lagi aktif-aktifnya saat itu. Akhirnya kita semua balik ke dalam villa. Saat itu kita sesi foto bersama. Gue digendong sama om. Tante ngeliat hasil fotonya ngerasa aneh. Bukan karena ada penampakan, tapi katanya mata gue sama om berubah jadi merah. Emang kita foto posisinya malam hari dan pakai flash. Tapi itu kan banyak orang ya. Kenapa cuma gue sama om aja yang matanya begitu? Pas mau dilihat, fotonya hilang. Pernah juga nih gue ngalamin kejadian horor di rumah eyang. Jadi rumah eyang gue ini 2 tingkat dan kalau pada nginep tidurnya pada di lantai 2. Namanya rumah orang tua, pasti nuansanya kayu-kayu, jadi hawanya gelap aja gitu. Walaupun ada lampu sorot juga, tetap gelap meskipun siang hari. Kondisinya pun agak sedikit lembab. Waktu umur 4 tahunan juga nih,
Gue ke atas masuk kamar Eyang dan nonton TV sendirian. Sekitar 10 menit kemudian gue ngerasa lapar. Akhirnya gue mutusin ke bawah cari makanan. Pas gue keluar kamar, gue ngeliat tante gue lagi jalan ke tembok yang posisinya ngebelakangin gue. Jalannya pelan, seolah gak napak. Tiba-tiba gue ngerasa suasananya gak enak. Dan pintu kamar nenek langsung ketutup kenceng. FYI, gue datang sebelum keluarga tante datang. Jadi gue kaget banget. Kok ada tante tapi suasananya sepi? Kan biasanya kalau ada keluarga tante datang langsung rame dan suara-suara pasti kedengeran sampai ke atas. Ini kok senyap-senyap aja. Dan tante yang gue lihat, tante kelihatannya gak seceria biasanya. Pas tante jalan ke arah tembok itu, sebelahnya tembok ada lemari kayu jati yang punya cermin full body. Gue kaget banget, bayangan tante gak ada di cermin dong. Dan di umur segitu gue gak begitu paham kayak gitu kan. Terus gue panggil lah, "Tante." Terus tante gue noleh dengan kepala yang muter 180 derajat. Mukanya datar, setengah pucat dan setengah mukanya hancur. Sosok itu natap gue. Dan gue refleks teriak dan nangis kejer gak berani buka mata sambil jongkok dan nutup telinga. Akhirnya tante yang asli datang dari lantai bawah dan langsung meluk gue yang lagi jongkok ketakutan. Gue pun masih keinget sama sosok itu. Tiap gue naik ke lantai 2 rumah Eyang, gue selalu ngerasa hawa dingin, kayak ada yang berdiri di ujung. Oke, kita skip pas kejadian gue SD ya, tapi gak tahu kelas berapa. Pada malam itu, malam Jumat, gue lagi bantuin bunda ngejemurin baju di teras. Bunda gue ke dalam ngambil cucian baru dan gue pun nerusin jemur di teras sendirian. Nah, depan rumah gue ini ada lapangan yang dipakai parkiran mobil. Gue ngeliat di samping mobil ada sosok putih. Sosoknya kehalang mobil. Gue pun mendekat ke pagar buat lihat lebih jelas lagi. Syok banget. Gue ngeliat sosok pocong, mukanya gosong. Kepalanya miring ke samping, kayak ngintip ke arah gue. Gue akhirnya mendekat ke lapangan dan gue coba lihat kolong mobil, tapi gak ada apa-apa. Gue pun terdiam. Gak tahu kenapa gue gak bisa ngalihin pandangan ke arah sosok itu. Pas gue mendekat, sosok itu terbang dan menghilang. Gue gak bisa mencerna apa yang barusan gue lihat. Gue pikir itu temen gue yang mau ngajak main petak umpet, makanya gue samperin. Tapi ternyata sosok itu gak gue kenal dan tiba-tiba hilang. Nah terakhir nih, pas gue udah agak remaja, kelas 2 SMP. Abis Isya jam 8 malam, gue beli nasgor ke depan gang rumah buat makan malam. Pas udah sampai rumah, gue langsung cuci tangan cuci kaki karena pada masa itu lagi pandemi. Nah, sebelah kamar mandi ini ada kamar belakang yang pintunya selalu dibuka sama bunda. Sumpah katanya. Nah, di situ ada ayah gue lagi ngubek-ngubek celana jeans yang digantung di depan pintu. Pas gue keluar kamar mandi, ayah gak ada. Gue pun ke dapur mau buang sampah. Terus bunda keluar dari kamar depan sambil bilang, "Kak, kalau ayah sama ade nyariin, bilang aja bunda sama kakak ke tempat fotokopi buat print tugas ade ya." Terus gue nanya, "Loh, emang ayah sama ade kemana bun?" Sholat Sholat ke musola tadi. Terus gue tanya lagi, "Emang kapan perginya bun?" "Tadi pas kamu beli nasgor kak." Lah, terus tadi siapa yang gue lihat di pintu kamar belakang? Bunda sama kakak gue berangkat naik motor. Gue pun sendirian di rumah. Gue bengong di dapur sambil lihat ke kamar belakang. Gak lama ayah gue pulang. Gue pun ceritain semuanya itu, tapi respon ayah, "Alah kak, itu cuma jin yang menyerupai ayah aja. Udah gak usah dipikirin." Iya sih, real bener sih. Kata bunda, mungkin dulu gue masih suci dan belum ternoda akan dosa. Jadi pas gue masih kecil sering jadi sasaran empuk buat dunia lain. Makhluk itu jadi mudah mendekat, bahkan menampakkan diri. Mungkin kalau udah pada gede, setan minder sama dosa manusia zaman sekarang kali ya. Setelah kejadian-kejadian horor itu, gue udah gak mau pikirin itu apa. Dan gue gak mau inget sosoknya gimana, biar energi gue gak habis dan gak keserap sama mereka. Dan syukurlah sampai sekarang gue udah gak pernah lihat sejenis kawanan mereka lagi. Itulah cerita yang gue alami. Gue gak maksa kalian buat percaya. Semoga lu bisa ambil pelajaran dari apa yang gue alamin. Sampai jumpa di cerita horor GPC lainnya ya. Bye-bye.